semua kan kalau namanya tempat tinggal tuh pasti berdampak juga ya kan. Iya. Ya mungkin dari segi pertanyaannya itu menurut Agus sih ya kita kan tergantung nyamannya juga, bukan di tempat bahwa nggak nyaman, nyaman juga. Cuman kan karena rumah di pinggir jalan mungkin berisik karena motor juga, karena kondisi Agus kemarin itu memang kondisinya lagi depresi. Jadi Agus ditawari di tempat yang di apartemen kondisinya lebih tenang, adem, tidak mendengarkan suara apa-apa. Terus Agus juga dilatih mental Agus seorang dokter Sisi. Terus secara fisik juga dari mental ke fisik berpengaruh gitu ya dengan adanya dokter Sisi di sini juga, dari tempat tinggal semualah gitulah kan. Yang menjadikan Agus tuh seorang yang lebih berani untuk ke depan, melupakan apa yang terjadi sama Agus. Itu yang sesuatu yang luar biasa yang dilakukan dokter Sisi lah buat Agus gitu. Itu sih Agus makanya seneng lah gitu dengan bertemunya dokter Sisi yang udah ngebantuin Agus. Berarti Mas Agus sendiri merasakan kalau saat ini tuh jauh lebih tenang, terus lebih juga nyaman, maksudnya badan juga terasa lebih enak gitu. Iya benar, karena kan dokter Sisi itu sering aja, udah Gus, kamu lebih baik istirahat, nggak usah mikirin apa-apa, fokus ke kesehatan kamu. Jadi kamu bawa aja, santai aja, jalanin aja gitu. Dengan kata-kata kayak gitu kan kondisi saya jadi tenang, aman, terkendali gitu kan. Apapun maksudnya yang saya pikirkan tadi itu hal-hal yang nggak penting gitu, walaupun hal penting yang harus dipikirkan, tapi dengan adanya seorang dokter Sisi ini membuat Agus tuh benar juga lebih baik Agus tuh fokus ke kesehatan Agus dulu gitu, secara mental maupun fisik. Jadi kalau mental pun diperbaikin kata dokter, itu berpengaruh sama fisik juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh Agus tuh menjadi seseorang yang bisa memberanikan diri gitu, memberanikan diri menjadi hidup lagi gitu, menjadi seorang Agus ya, walaupun bukan Agus yang normal tapi Agus yang punya ya untuk kedepannya masih ada harapan lah begitu. Itu sih. Mas Agus, masih banyak orang-orang yang ibaratnya saat ini sayang dan mau membantu Mas Agus dengan tulus. Mungkin Mas Agus sendiri berarti seperti apa sih Bang Farhat yang masih berjuang untuk Mas Agus, terus sekarang ada Gus Sisi yang juga mensupport secara kehidupan Mas Agus, seperti apa Mas? Ya pasti Agus seneng banget lah gitu ya kan, walaupun banyak yang menghujat Agus tapi tidak luput banyak lagi orang-orang yang baik di luar sana yang ngebantuin Agus, kayak Papa dan sama rekan-rekannya semua. Aku bersyukur banget gitu. Ya semoga keadilan bisa ditegakkan, kebenaran semoga bisa ditegakkan juga gitu, biar semua paham dengan hukum, jangan hukum itu dibuat permainan gitu aja sih. Terus kalau untuk selain dari Pak Farah juga banyak orang-orang baik juga gitu yang membantuin Agus juga secara materi gitu ya. Agus bersyukur banget lah gitu, secara mental, materi itu alhamdulillah lah gitu bisa untuk saat ini Agus bisa melakukan untuk kehidupan Agus lah, berproses lah begitu ya. Kita kan nggak berharap itu semua bakalan berlanjut gitu. Semoga nanti ada jalannya Agus bisa bekerja. Ya walaupun dengan keadaan Agus seperti ini, Agus kepengen ada sesuatu hal yang bisa menghasilkan dari hasil kerja keras Agus sendiri gitu sih gitu. Mas Agus mungkin Selalu katanya sabar, insya Allah pasti ada jalan dari Allah katanya gitu. Yang penting kita sabar, jangan lupa sholat, tetap bersyukur apa yang diberikan Allah sama Agus katanya gitu gitu. Ya walaupun nanti kalau memang rezeki, tetap rezeki kemanapun Agus melangkah katanya begitu sih. Itu nasihat dari orang tua sih. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, walaupun itu pokoknya kita kalau dalam kebenaran itu jangan pernah takut katanya gitu. Allah ada selalu di sisi kita, pasti ada orang-orang baik yang ngebantuin kita. Itu aja sih kata orang tua sih. Neko-neko sih ya gitu ya kan. Ya namanya itu kan sidang itu kan namanya hukum. Ya kita serahkan aja sama proses hukumnya. Ya kalau mau namanya putusannya baik, ya kalau memang apa yang kita lakukan dengan hukum yang baik, ya insya Allah dapatnya baik gitu sih gitu. Yang penting Agus intinya bersyukur aja apapun itu keputusan dari pengadilan tersebut sih, kita menghargain lah gitu sih. Mas Agus Yang sangat disayangkan gitu ya. Ya setidaknya kalau benar-benar mengebantu orang itu memang benar-benar
benar yang benar-benar gitu. Jangan nilai sosial itu menjadikan nilai norma yang tidak baik juga gitu. Jangan, yang namanya moral sama etika itu kan masih bisa kita perbaikin ya. Ya setidaknya jangan norma sama etika itu kita langgar lagi. Sudah saya yang melakukan, masa orang yang ngebantu kita melanggar norma sama etika itu. Ya menurut Agus yang namanya hak tetap hak Agus. Kenapa? Karena itu kan memang masuknya ke rekening Agus. Bisa dibilang jadi perampasan. Kenapa bisa jadi perampasan? Ya diambil, dibilang dititipkan, tapi hasilnya sekarang malah diobrak-abrik oper sana dengan drama-drama yang tidak penting lah bagi Agus untuk memperlama. Kan kemarin katanya Agus yang memperlama dengan drama-drama Agus gitu ya. Tapi kan sekarang coba lihat yang main drama siapa, coba lihat ya kan. Ya kalau memang benar-benar tulus ya tinggal dikasihkan doang, beres kan. Ya kalau yang namanya etika sama norma kan kita bisa perbaikin, bisa ditegur. Itu aja sih gitu. Kalau emang kesalahan itu ya kalau menurut aku sih ya nggak terlalu patah-patah banget, kecuali memang Agus gunain uang itu dengan kayak berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Nah itu baru namanya melanggar. Kalau ini kan masih sebatas Agus ngebantuin, lagi pula itu buat tempat tinggal Agus juga gitu kan. Ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan drama-drama seperti ini ya bisa dibilang drama-drama murahan lah gitu, yang nggak usah lah main-main drama gitu ya, kalau bisa mempermainkan rezeki orang lah gitu. Itu aja sih gitu. Karena kalau kalian mempersulit rezeki orang ya kalian juga dipersulit rezekinya, itu aja sih gitu. Karena yang kalian permainkan palingan juga ini settingan drama untuk tahun 2005 untuk naikin followersnya kali ya, kita kan nggak tahu juga lah ya. Ya mudah-mudahan itu bukan drama ataupun settingan. Ya ngapain gitu ya kan, kalian menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Udah menghancurkan diri kalian sendiri, kalian menghancurkan hukum juga di negara ini. Karena keteledoran kalian juga gitu. Yang kalian bilang di awalnya itu, saya bilang saya nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya adab. Nah sekarang berbalik. Ya mudah-mudahan aja itu semua bisa terselesaikan lah gitu. Jangan menjadikan hak orang itu menjadi hak sendiri gitu. Jangan jadi sebuah permainan. Jangan hukum itu juga dijadikan sebuah permainan. Itu nggak baik. Masa hukum negara kita permainkan? Kalian orang-orang cerdas loh, orang-orang hebat, nggak seperti saya gitu. Ya setidaknya kita patuhlah sama hukum gitu. Itu aja sih. Terakhir Mas Agus, BPJS kan udah memang dari kemarin itu tidak bisa di-cover karena kan Agus kan tindakan kriminal. Ya setidaknya begini, Agus sampaikan juga, kita punya uang dititipkan, tapi kita nggak bisa gunain dengan alasan seperti ini seperti itu. Janji-janjinya kan banyak janji-janji manis nih, yang sering dengar lah, nanti akan depositkan lah, akan seperti inilah, akan diberikan seperti ini. Ya menurut saya sih untuk apalah dibuat drama-drama seperti itu, nggak baik juga lah gitu lah ya kan. Kalau memang niatnya ngebantu ya tinggal dihubungin aja, ini Gus buat kamu, untuk kebutuhan kamu, untuk pengobatan kamu. Nggak payah-payah kita minta gitu ya, pengertiannya aja gitu kan. Kalau kita minta pun kita minta juga nggak dapat hasilnya juga, buat apa, betul nggak? Ya dia mengirim surat, buat apa surat? Saya nggak butuh surat, saya yang butuhkan itu nyata. Ya misalnya kalau misalnya bisa depositkan di rumah sakit kan gampang. Kalau memang punya nilai sosial yang tinggi itu apapun bisa dilakukan. Itu sih. Kalau kita lihat aja nanti karena itu masih berproses kan, karena kan kemarin kan mohon maaf kan kemarin itu mau didampingi sama Pak almarhum gitu kan. Cuman kan ini dengan keadaan berduka, kita kan nggak bisa ngebahas itu dulu lah gitu. Kita tutup dulu lah bahas-bahasan seperti itu gitu. Ya menurut saya sih kita jalanin aja, itu aja sih prosesnya. Itu kita nikmatin prosesnya, kita jalani proses itu. Jadi harapan Mas Agus sendiri apa nih untuk polemik yang nggak kelar-kelar, seperti apa harapannya? Iya, harapan Agus untuk orang-orang yang punya kelas, orang-orang yang pintar, yang punya hati nurani, udah deh nggak usah lagi yang main-main drama begini. Buat apa kalian itu mempersulit hidup orang, mempersulit hidup orang sakit gitu ya. Kan kalian sendiri yang bilang mau cepat kelar. Ya kalau misalnya mau cepat selesai permasalahannya kan gampang. Ya tinggal kalian kasihkan dengan haknya orang itu.
kalau memang hak saya kasih ke hak saya gitu, ngapain harus memainkan episode ini podcast ini buat apa coba, emang ada untungnya gitu. Seakan-akan kalian melakukan pencitraan buat nama baik kalian, tapi kalian hancurkan nama baik orang yang kalian tolong. Sama aja kalian menghancurkan dunia kalian sendiri. Itu aja sih. Terima kasih banyak Mas Uh-uh. Agus.